Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang berjudul The Wandering Earth kedua yang dirilis pada tahun 2023. Di film keduanya ini, Wandering Earth tidak melanjutkan kisah di film pertamanya, melainkan bercerita tentang beberapa tahun sebelum film pertamanya, yaitu tentang umat manusia yang harus berjuang dari kiamat karena bumi akan bertabrakan dengan bulan. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan ukuran matahari yang semakin besar, dan dalam 100 tahun lagi bumi akan tertelan oleh matahari. Oleh karena itu 33 negara di dunia bekerja sama untuk mengatasi krisis tersebut dan membentuk aliansi bernama UEG untuk membuat 10.000 mesin raksasa untuk memindahkan bumi dari tata surya dan juga membuat 3 satelit di bulan untuk dipindahkan. Proyek ini dinamakan Bumi Mengembara, tapi setelah proyek dijalankan, banyak yang tidak setuju karena proyek tersebut sangatlah mahal dan juga sangat sulit, sehingga menimbulkan banyak keraguan dari masyarakat dan terjadi konflik agar proyek tersebut dibatalkan. Proyek masih terus dijalankan dan berhasil membuat satu mesin raksasa untuk diuji coba. Tapi mesin tersebut belum sepenuhnya sempurna dan akan selesai dalam waktu 6 bulan lagi untuk diuji coba. Karena konflik yang semakin tinggi dikarenakan proyek Bumi Mengembara, pemerintah mempunyai rencana cadangan, yaitu untuk memindahkan kesadaran manusia dalam bentuk digital agar peradaban manusia masih bisa selamat dari ganasnya matahari yang semakin membesar. The digital you can live for. This is the technology keeping human civilization. All carried here, right? So this... Anggota UEG kemudian mengadakan rapat agar proyek Bumi Mengembara ditunda saja dan fokus ke penelitian kehidupan digital. Karena dalam beberapa hari sudah banyak serangan ke markas UEG yang menandakan banyak yang tidak setuju terhadap proyek Bumi Mengembara. Tapi duta besar Cina bernama Ze Zizhou menolak dan menyarankan agar mempercepat proyek tersebut sebelum terlambat. Kemudian seorang pria bernama Liu Peiqiang bersama beberapa pilot muda dari anggota UEG dikirimkan ke pangkalan UEG untuk bekerja di pesawat luar angkasa. Di waktu bersamaan, banyak orang di luar pangkalan yang berdemo menolak proyek Mengembara. Beberapa dari pendemo berhasil masuk, tapi mereka berhasil dicegah dan satu orang wanita bernama Duo Duo juga ikut membantu. Peiqiang yang melihat keahlian Duo Duo pun langsung suka pada pandangan pertama. Peiqiang dan Duo Duo beserta satu orang lagi latihan dan dikirim ke satelit luar angkasa menaiki lift ruang angkasa, dan hal tersebut merupakan bangunan tertinggi yang berhasil diciptakan oleh manusia. Berhari-hari mereka latihan hingga akhirnya Peiqiang dan Duo Duo berhasil melewati latihan tersebut dan menjadi peserta di pangkalan bulan. Tapi tak lama kemudian seluruh drone di pangkalan berhasil diretas dan mulai menyerang semua orang di sana. Bala bantuan akhirnya datang dan segera menembaki drone yang berterbangan di mana-mana. Tapi tak lama kemudian banyak rudal tiba-tiba datang
dan meledakkan lift ruang angkasa. Sayangnya para pilot tidak berhasil menghancurkan rudalnya, sehingga pangkalan bulan berhasil dihancurkan. Baekhyun yang masih ada di lift berusaha melawan 3 orang yang sudah membajak lift tersebut, dan ia berusaha merebut detonator yang dipegang oleh pembajak tersebut. Akhirnya setelah menggunakan komputer super canggih, sistem berhasil diambil alih kembali dan serangan berhasil dihentikan. Akibat dari serangan tersebut menyebabkan banyak korban jiwa dan banyak yang luka-luka. Yang paling parah adalah pangkalan bulan harus hancur. Hancurnya lift ruang angkasa membuat proyek bumi mengembara mengalami kemunduran yang sangat besar, dan banyak masyarakat di seluruh dunia lebih memilih proyek kehidupan digital. Tapi UEG masih tetap memilih untuk melanjutkan proyek bumi mengembara di tengah konflik yang makin hari makin parah. Di bulan, seorang ilmuwan bernama Tu Hengyu terbangun dari hibernasinya karena mesin di bulan mengalami kerusakan diakibatkan badai matahari. Satelit di bulan mendapatkan kiriman berupa komputer super canggih terbaru yang dinamakan 550C. Komputer tersebut akan membantu menjalankan mesin di bulan untuk uji coba, dan yang mengoperasikan komputer tersebut adalah Hengyu dan temannya bernama Ma Zhao yang ahli di bidang tersebut. Benar saja 550C ini sangatlah cepat dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kemudian Hengyu diberikan sebuah dokumen apakah ingatannya akan dicadangkan. Tapi Ma Zhao sendiri memilih tidak mencadangkan pikirannya, karena jika ia mati, ia tidak mau orang lain melihat pikirannya. 不要留，我就当着你的面销毁。我从咱们所里把你的数据卡带出来了，人死了就是死了，这就是现实。 Kemudian Ma Zhao dikejutkan dengan Hengyu yang berkomunikasi dengan anaknya bernama Yaya, yang ternyata Yaya ini sebenarnya sudah tewas karena kecelakaan. Dan yang saat ini menghubungi Hengyu merupakan kesadaran Yaya dalam bentuk digital, yang artinya proyek kehidupan digital ini sudah bisa digunakan. Ma Zhao ingin Hengyu menyembunyikan hal tersebut, karena di kondisi saat ini, masyarakat bisa saja tidak ada yang ingin hidup di dunia nyata, melainkan hidup di dunia digital. Hengyu ingin Ma Zhao membantunya menggunakan komputer canggih untuk memberikan kesadaran secara penuh kepada Yaya agar ia bisa bersama lagi. Tapi Ma Zhao menolak karena manusia tetap harus menjalani kehidupan nyata, bukannya secara digital. Saat Ma Zhao dan Hengyu memindahkan barang-barang dari luar, tiba-tiba badai matahari datang tidak sesuai ramalan. Tapi beruntung, mereka semua berhasil selamat. Karena badai matahari sebelumnya, komputer 550C rusak parah, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Hengyu kemudian mempunyai ide untuk menggunakan seri 550 yang sebelumnya, bernama 550A. Karena waktu uji coba sudah sangat mepet. Jalanlah uji coba menyalakan mesin di bulan, yang ternyata hal itu berhasil dilakukan dan membuat bulan bergeser meskipun sangat sedikit. Karena uji coba di bulan berhasil, uji coba mesin raksasa di bumi pun dilakukan, dan mereka semua berharap agar mesin tersebut bisa berhasil menggerakkan bumi. Ternyata dua mesin berhasil menggerakkan bumi, yang membuat semua orang sangat senang, dan para masyarakat akhirnya setuju dengan proyek bumi mengembara. Akhirnya dijalankanlah proyek mengembara ini, dan manusia juga membuat kota bawah tanah, karena jika bumi menjauh dari tata surya, maka bencana alam akan menanti mereka. Dengan bantuan komputer 550, mesin di bumi dapat dibuat dengan cepat dalam beberapa tahun. Tapi hal itu membuat efek samping yang sangat parah,
karena beberapa orang di seluruh dunia terpapar radiasi dari mesin. Beberapa tahun kemudian, UEG mendapatkan sebuah kode misterius dan mereka merahasiakan kode tersebut. Peiqiang sekarang sudah menikah dengan Duoduo dan mempunyai satu anak bernama Liu Qi. Tapi ternyata Duoduo sudah terkena kanker karena paparan radiasi. Selama 14 tahun, Hengyu masih saja tidak menerima kematian anaknya dan ia masih terus-terusan mencari cara agar anaknya seutuhnya hidup. Sekarang komputer 550 sudah lebih canggih dan sudah ada seri 550W yang disebut MOS. Peiqiang melakukan wawancara dengan MOS untuk lulus bekerja di stasiun angkasa. Karena dengan begitu, istri dan anaknya bisa mendapatkan tempat di kota bawah tanah. Tapi sayangnya, Peiqiang gagal dalam wawancara. 但这是我不得不做的事情。您知道，自古忠孝难。应激反应测试失败。 Malamnya, Hengyu secara diam-diam meretas sistem MOS agar bisa menghidupkan Yaya seutuhnya. Tapi hal tersebut diketahui oleh Ma Zhao. Hengyu disuruh sadar dan menerima kematian anaknya. Tapi Hengyu tetap bersikeras untuk menghidupkan anaknya dalam bentuk digital. Ternyata hal tersebut benar-benar berhasil membuat Yaya hidup seutuhnya. Tapi perbuatan Hengyu menyebabkan masalah yang lebih besar, yaitu ia memasukkan data Yaya ke dalam MOS yang sudah tersambung kemana-mana, sehingga satu mesin di bulan mengalami kerusakan yang sangat parah karena kelebihan data dan menyebabkan ledakan dan membuat beberapa puing-puing bulan menuju bumi. Mesin yang rusak membuat bulan keluar dari orbitnya dan bumi langsung tsunami. Orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pantai diperingatkan untuk segera pergi ke dataran tinggi. Para ilmuwan memprediksi jika dalam 4 hari bulan akan menabrak bumi. Cina yang tidak ada pilihan lain akhirnya membuka kota bawah tanahnya agar orang-orang bisa berlindung dari bencana yang akan datang. Peiqiang akhirnya ditugaskan kembali, tapi karena istrinya sudah tewas karena kanker, Liu Qi dititipkan ke mertuanya bernama Han Xiang di kota bawah tanah. Karena tak ada pilihan lain, Duta Besar Cina mengajak anggota UEG untuk membawa nuklirnya ke bulan, dan mereka berencana akan menghancurkan bulan menggunakan nuklir. Berkat bantuan dari kode rahasia yang mereka dapatkan sebelumnya, mereka bisa mengetahui jumlah nuklir yang dibutuhkan. 他现在已毫不理，也是引发有人为他处理伤口。 Hengyu yang ada di penjara diajak oleh Ma Zhao untuk membantunya mengaktifkan jaringan internet agar mesin di bumi bisa dinyalakan secara bersamaan. Hengyu yang awalnya menolak akhirnya setuju untuk ikut dengan diberi data kesadaran Yaya. Mesin di bumi harus segera dinyalakan 30 menit setelah berhasil meledakkan bulan, karena jika terlambat, puing-puing bulan akan menabrak bumi. Belum sampai di situ, nuklir yang akan ditaruh di bulan harus disambungkan secara bersamaan, agar nuklir bisa dinyalakan secara bersamaan. Tapi dengan sistem keamanan nuklir dari setiap negara berbeda-beda, tentu saja itu sangatlah susah untuk dilakukan, melihat waktu yang hanya sebentar. Tentu saja orang-orang berusaha agar peradaban manusia bisa terus berlanjut. Singkat cerita, sampailah Ma Zhao, Hengyu dan lainnya di Beijing yang sudah tenggelam. Mereka harus menyambungkan internet agar mesin di seluruh dunia menyala. Di waktu bersamaan, Peiqiang bersama pilot lainnya segera menyebarkan nuklir di permukaan bulan yang sudah ditetapkan. Namun sayangnya, pesawat Peiqiang mengalami kecelakaan karena tertabrak pesawat yang juga terjatuh. Tapi bukannya segera pergi, Peiqiang malah pergi seorang diri untuk menyebarkan nuklir yang masih tersisa di pesawat.
beberapa puing dari bulan berhasil masuk ke atmosfer bumi, sehingga membuat gedung yang ditempati Heng Yu hancur dan air pun mulai masuk. Karena kejadian tersebut, Ma Zhao harus tewas tenggelam karena kakinya terjepit reruntuhan. Heng Yu pun akhirnya harus melanjutkan misinya seorang diri di bawah laut karena tim cadangan tewas tertimpa puing bulan. Tentara Rusia yang bertugas menyambungkan data nuklir mengatakan jika mereka masih membutuhkan banyak waktu dan beberapa orang di sana sudah frustasi karena ribetnya data-data nuklir. Sedangkan waktu mulai menipis. Karena tak ada pilihan lain, mau tidak mau UEG melakukan rencana gila, yaitu meledakkan nuklirnya secara manual. Beberapa orang di luar angkasa yang berumur 50 tahun ke atas menjadi relawan untuk misi bunuh diri ini, karena mereka tidak mau jika generasi muda yang melakukannya. Setelah itu berangkatlah semua relawan ke posisi masing-masing untuk meledakkan nuklir di bulan. Sementara itu beberapa negara lain internetnya sudah tersambung, sehingga mesin masih belum bisa dinyalakan karena Beijing masih belum tersambung. Heng Yu masih berusaha menyambungkan internet di Beijing, disertai puing-puing bulan sudah banyak memasuki atmosfer bumi. Di bulan, Peking akhirnya bisa pergi dari sana setelah disuruh ketuanya menaiki pesawat. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, para relawan ini akhirnya meledakkan nuklirnya satu persatu bersama dirinya. Bulan akhirnya benar-benar berhasil dihancurkan, guys, dan seluruh puing-puingnya mulai menuju bumi dalam waktu dekat. Sedangkan internet di Beijing ini masih belum saja menyala. Air laut sudah memenuhi ruangan. Heng Yu menunjukkan sebuah paspor kepada Yaya untuk mengingatnya, agar Yaya bisa menyalakan internetnya. Karena air sudah memenuhi ruangan, Heng Yu pun akhirnya tewas kehabisan nafas. Hal itu membuat mesin di bumi benar-benar tidak bisa dinyalakan secara bersamaan. Ternyata Heng Yu ini yang sudah tewas, kesadarannya beralih ke bentuk digital. Karena sebelumnya, ia memilih untuk mencadangkan pikirannya dan memasukkannya ke komputer yang sama dengan Yaya. Heng Yu pun dengan bantuan Yaya segera memasukkan passwordnya karena mereka sama saja sudah tergabung ke sistem MOS. Duta besar Cina pun memaksa untuk menyalakan mesinnya, tapi hal itu ditolak karena jika mesin di Beijing tidak menyala, maka bumi bisa mengalami keretakan kerak bumi dan bisa menghancurkan bumi. Beruntungnya di detik-detik terakhir, He Yung dalam bentuk digitalnya berhasil membuat internet Beijing menyala dan mesin pun segera dinyalakan. Setelah banyak pengorbanan, akhirnya bumi bisa terhindar dari kiamat dan peradaban manusia masih bisa diselamatkan. Beberapa tahun setelah kejadian, bumi masih terus mengembara di tata surya dalam 2500 tahun untuk sampai di orbit baru. Dan dalam beberapa tahun ke depan, gravitasi Jupiter akan naik sehingga bisa menarik bumi. Dan itu sudah terjadi di film pertamanya. Di akhir film, komputer canggih MOS ini mengajak bicara Heng Yu. Di sini Heng Yu sadar jika yang menghancurkan mesin di bulan itu sebelumnya sebenarnya adalah ulah MOS.
karena Moss ini menyadari jika cara untuk melestarikan peradaban manusia itu adalah menghancurkan peradaban manusia itu sendiri dan mulai untuk beralih ke kehidupan digital. Setelah itu, film pun berakhir. 可我已经死了。为了克服你们对历史，当下550W 听起来不像个名字。 Itulah guys, alur cerita film dari The Wandering Earth 2. Di film keduanya ini yang hampir 3 jam, kita benar-benar diperlihatkan secara detail awal mula mesinnya dibuat. Dan seperti di akhir film, nampaknya Moss berniat menghancurkan peradaban manusia. Apakah film ini akan ada ketiganya? Kita tunggu saja. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.